Saya buktikan. Ini sudah terbukti. Kristen itu antikristus. Arti Kristen apa? Saya buktikan kalau Kristen itu antikristus. Kristen itu apa artinya? Anda bertanya TNI itu apa? Gak ada aku tanya TNI. Ya sama lah Tidak itu. ada aku tanya TNI. Itulah sama. Pakai ini, pakai ini. Abang, Loh, aku saya ingin buktikan kalau Kristen antikristus. Apa arti Kristen? Apa arti TNI? Saya ingin gini, buktikan Bang. kalau kau TNI gadungan. Apa arti TNI? Apa arti TNI? Saya ingin buktikan Anda TNI gadungan. Apa arti TNI? Apa arti TNI? tak ada saya katakan apa arti TNI. Sama Abang ini. udah berantakan abang. Hei, Ngomong dengar. aja udah berantakan. Dengar, abang. dengar. Tak Sama ada ketika saya bilang apa katakan arti TNI. Anda Kristen mengaku sebagai pengikut Kristus, saya katakan bukan. Anda adalah anti Kristus. Baik, teman-teman sekalian, silakan teman-teman Oten maksudku yang muslim yang mau diblokir seperti biasa, silakan cari penyakit. Kita lanjut lagi. Kita berdialog lagi, teman-teman sekalian. Masya Allah. Saya mengucapkan banyak terima kasih dulu kepada teman-teman, ya, teman-teman yang telah membantu pembangunan masjid kita. Masjid, kok masjid pula, pesantren Apologet Islam Indonesia yang akan kita bangun. Dan kepada teman-teman yang berpartisipasi, keluarga-keluarga kita yang berpartisipasi dalam kegiatan kita ini, termasuk kegiatan dukungan terhadap Masjid Apologet Islam Indonesia, ya, apapun itu kegiatan Apologet Islam Indonesia dan juga Makassar Mall Center Indonesia, banyak orang-orang besar di belakangnya yang juga terlibat, termasuk semua netizen yang ada, yang kami tahu di TikTok dan juga yang ada di YouTube, dan ada beberapa tokoh, ya, yang ada di luar negeri, seperti yang ada di Malaysia, yang ada di Selangor, ada di Johor, ya, diantaranya keluarga kami, keluarga dekat kami yang kami hormati, Akak Nur Azah dari Kajang Selangor. Kami bersama dengan netizen dan semua keluarga yang ada di YouTube mendoakan Akak mudah-mudahan sehat terus, panjang umur bersama dengan keluarga, diangkat penyakitnya. Begitu juga dengan abang kami yang mulia yang ada di sana, yang ada di Johor. Barakallahu fiik, sehat selalu, panjang umur, dan semua netizen sehat selalu yang telah mendukung pesantren kita, kegiatan kita, masjid kita, ya, termasuk pengadaan air bersih dan semua yang ada, kegiatan-kegiatan pembinaan mu'alaf yang ada, pembangunan masjid api yang ada di Jawa, yang ada di Makassar. Dan alhamdulillah kemarin sore tim kita mensurvei lokasi yang ada di Kabupaten Baru. Ada 1 hektar yang diwakafkan untuk yayasan. Nanti kita rapatkan ketika milad. Tanah seluas 1 hektar ini itu mau difungsikan untuk apa? Demi umat, bukan untuk kepentingan pribadi, ya. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai amal jariah di hadapan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita kembali berdialog, berdiskusi dengan teman-teman kita non muslim, para antikristus yang tidak menyadari kalau sebenarnya mereka ini adalah anti terhadap ajaran Yesus Kristus. Mereka tidak sadar aja bahwa selama ini sebenarnya mereka tersesatkan, sebagaimana yang nasihat yang ada di dalam kitab mereka, agar Bani Israel waspada kepada penyesat yang datang memakai nama beliau.
yaitu Yesus Kristus. Baik teman-teman non-muslim, silakan naik. Yang ingin berdiskusi, meluruskan ketika ada pemahaman yang saudara anggap bengkok dan seterusnya. Masya Allah. Allahu Akbar. Abang saya yang ada di sana, yang ada di Johor, lagi nonton. Kami bangga ya teman-teman sekalian, khususnya kami orang Luwu ini ya. Kami dari Kedatuan Luwu, dari Kerajaan Tanah Luwu. Kami bangga. Kenapa bangga? Karena ya bangga aja, bangga. Pokoknya bangga karena kenapa? Ya itu dia. Orang Sulawesi Selatan, orang Bugis itu sempat berjaya sampai hari ini. Di Tanah Melayu, di Tanah Melaka, di Malaysia sana, di Johor sana, yang di Pertuan Agung dan seterusnya, Masya Allah. Itu masih orang Indonesia. Kita bangga sebagai orang Indonesia, kita bangga sebagai orang Sulawesi, kita bangga sebagai Wijato Luwu, Wija orang Bugis, orang Makassar. Subhanallah, kita punya keluarga yang masih dekat, menjadi jabatan beliau di sana itu luar biasa, Masya Allah, bukan main-main. Tapi beliau tidak mau dipublish. Paling tidak kita mendoakan beliau orang-orang baik yang mendukung perjalanan perjuangan Bang Suma selama ini. Itu ada orang-orang hebat di belakang, orang-orang yang doanya diijabah oleh Allah, orang-orang yang kemudian ya dekat dengan Islam itu sendiri, meskipun mereka jauh dari tubuh kita, tapi paling tidak dekat di hati. Masya Allah, luar biasa. Subhanallah, bangga sekali. Sampai saya itu mutar video pelantikan beliau sebagai yang di Pertuan. Sampai beberapa kali aku nonton. Bangga, keluarga besar kita dulu bangga nonton. Wow, keren. Masya Allah. Ternyata cerita waktu kami masih kecil, cerita kakek kami, ya, ketika kami mau tidur diceritakan ada keluarga kita yang berlayar sampai tanah Malaysia, sampai ke Riau, sampai ke Melayu sana, sampai dicerita, sampai berkaca-kaca, dan ternyata melalui TikTok kita bisa ketemu kembali. Masya Allah, sahabat keluarga dimanapun berada, kita jumpa kembali melalui sosmed ini, dan ya doa senantiasa teriring. Kami selalu mendoakan orang-orang baik yang ikhlas, kemudian membantu pergerakan para apologet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, selanjutnya kita angkat teman-teman kita non-muslim yang ingin tahu lebih jauh. Kenapa Bang Suma ini terlalu ngotot mengatakan kita anti Kristus? Tujuannya apa sebenarnya? Mau membinasakan atau ingin menyelamatkan? Nah, silakan naik ke atas, ajukan permintaan. Kami akan arahkan Anda untuk memahami apa sih sebenarnya api ini berdiri itu tujuannya apa gitu. Apakah untuk membuat sesuatu tindakan intoleran, atau justru ingin menyadarkan saudara-saudara supaya jangan memandang Islam itu sebagai musuh, melainkan melihat Islam itu sebagai saudara yang akan menyelamatkan saudaranya sendiri dari kebinasaan. Silakan. Ini kenapa tidak bisa ini ya? Nggak nyangkut ya teman-teman. Ada berapa ini yang minta permintaan? Ada puluhan ini. Begitu diklik hilang. Oh, dari tadi menunggu. Baik. Dibatalkan aja dulu semuanya, dibatalkan. Dibatalkan dulu semua teman-teman. Nanti habis itu ajukan permintaan lagi. Enggak ada yang nyangkut nih. Semua udah kita ini enggak ada yang nyangkut. Silakan teman-teman.
Oke. Halo, semangat sore. Halo. Halo. Apa? Nggak keren kali. Halo, saudara lengket. Buka kamera. Ya, selamat sore Bang Suma. Sore juga, buka kameranya. Silakan. Aduh, saya nggak bisa gelap di sini Bang Suma. Buka aja biar gelap, nggak Oke. apa-apa. Nah, Ya, siang-siang gini kok gelap. itu saya gelap Bang Suma itu lihat. Saya posisinya Di mana? Di neraka? bukan, saya di luar negeri Bang Suma. Oh, luar negeri. Bukan di luar otak. Mana? Nah ini gelap kan? Anda ini di dalam ember, bukan di luar negeri. Di Kan luar sering negeri mana diskusi ada juga gelap? dengan Bang Suma. Iya, buka, Koko. buka yang terang, nyalain. Koko Suma, Koko ya, Koko Suma. Nyalain. Ya itu udah Nyalain nyalain lampu. itu. Gimana sih Bang Suma, mau diskusi atau mau open cam? Kan diskusi. Aneh Bang Suma ini. Ayo, yang terang. Gak bisa. Yang terang, Waduh, Bang. saya mesti jalan 2 jam lagi Bang Suma Ya udah jalanlah dulu. ke 2 tempat jam, terang. apa-apa. Nah ini kan saya. Ini nih. Nah ini kan. Apalah bang ini? Bang Suma ini nggak percaya ya. Oh coba saya ke tempat. Ini nih. Lampu udah nyala. Coba saya buka ya. Ya. Tersiksa kali orang ini. Udah hidup di bumi. Iya. masa gelap? Nah itu. Tempat terang udah. Nah itu udah terang, udah kelihatan kakinya. Kenapa kakinya gitu? Bang, Iya karena memang kakinya cuma satu. karena kepala saya di kaki, tangan saya kanan semua, dan kaki saya di kepala gitu. Kenapa kakinya kayak gitu? Cuma satu. Iya kaki saya di neraka Bang Suma, Oh, mama sebelahnya di Begitu. surga. menderita kali abang ini. Ayo silakan. Anda suka Silakan. Iya. Silakan masuk Bang Suma tema. mau tanya apa? Bukti Saya Kristen. kasih Bang Suma tanya ke saya jelaskan semua. Oke. Jadi Baik. begini ya, Koko Suma, saya sapa dulu ya. Saya merasa berterima kasih Bang Suma sudah membahas Alkitab, tidak membahas Al-Quran. Makasih ya Bang Suma, semangat Iya. terus memberitakan Injil. Iya. Ya. Kan aku diskusinya sama Saya orang bangga. Kristen pemilik bayi bang. Iya. Heeh. Karena saya bangga Bang Suma imannya Islam, tapi membahas Alkitab. Makasih Bang Suma, karena tercatat juga di Oke. Al-Baqarah itu surat Yunus juga bahwa Alkitab Injil itu harus diimani ya. Ya betul. Ya itu. Betul. Makasih Bang Suma, Koko Suma yang ganteng. Oke. Bang Suma, Makasih, saudara. saya mau tanya, Bang Suma ini punya istri berapa? Sementara masih satu. Kok tidak poligami lagi? Poligami itu hanya bisa dilakukan oleh yang mampu. Aku nggak mampu Oh yang bang. mampu. Tapi Bang Ya. Suma kan mampu ini tiap hari live sampai di angka-angka M. Mampu itu Iya. bukan hanya dari segi materi. Saya harus mampu memimpin 2 wanita, 3 apalagi sampai 4 harus mampu. Kalau tidak sanggup cukup 1. Tapi kan bahasa Gitu. kesehatan kalau ganti-ganti pasangan kan bisa Nah itu tidak boleh. Di apa Kristen kena itu tidak boleh. penyakit. Kalau ada Kan orang ganti-ganti.
Enggak dong, beda yang dimaksud ganti-ganti pasangan itu seperti yang dipraktekkan Kristen sampai mereka kena AIDS. Makanya negara tertinggi dan awal mula kena penyakit AIDS itu kan negara Kristen. Karena di Kristen itu enggak ada batasan istri, enggak ada batasan cukup satu, itu enggak ada di Kristen. Bahkan Tapi kan di Indonesia juga mayoritas Islam juga kena AIDS. Banyak. tapi Maksudnya paling negara tidak Indonesia kan angkanya mayoritas Islam. Iya, iya, penyakit itu datang dari negara yang mayoritas penduduknya Kristen. Banyak bule kan masuk ke Indonesia kan, banyak Tapi bule. kenapa di Indonesia dari juga barat. bisa kena AIDS? Orang Islam juga ada yang kena AIDS. Bule masuk bawa ke Indonesia. Nikah sama orang Indonesia, makanya kalau dia nikah Islam, banyak orang Islam kena karena suaminya bule yang tadinya Kristen. Nah kalau Oke, tadi maksud Bang Suma tema. menjelaskan ganti-ganti pasangan kena penyakit. Lalu Nabi Muhammad punya istri kan 13. Nabi Muhammad kena penyakit lagi enggak? Beliau tidak kena penyakit sebagaimana Daud kakeknya Yesus, istrinya 600, tidak kena penyakit. Oh begitu. Oh, ya, Salomo oke, oke. kakeknya Yesus 1000 istri nggak kena penyakit. Oh begitu. Kalau Daud kena penyakit kelamin, Yesus lahir cacat berarti kena HIV dia. Enggak, Karena di dalam gini. Roma 1, di Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari spermato Daud. Oh tidak, itu Kalau berasal itu dari tidak. sperma orang kena penyakit bahaya, Mbak. Apakah Itu tidak. Yesus Yesus kena jelas. penyakit sampai dia mati keracunan di atas pohon atau gimana, itu kita nggak tahu. Begitu. Oh jadi Daud Oke, itu masuk ke tema. tidak. Oh masuk ke tema. Oke siap. Bukti Nanti Anda malu Kristen kali buat. antikris. Iya, Bukti Kristen antikristus. iya. Kalau orang izin ya, Koko Suma yang ganteng dan baik hati Iya, dan tidak sombong dan iya. yang kadang pelintir ayat Alkitab. Ya, oke. Iya, begini Apa? Bang Suma ya, Iya. bahwa Kristen bukan antikristus, tapi Kristen Buktikan. adalah pengikut Kristus yang setia. Buktikan. Ya, Buktikan. buktikan kita ya salah satunya kita menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allah bahkan Iya. juru selamat pun ya. Di mana Yesus Itu mengajarkan buktinya. pengikutnya? Di mana Yesus mengajarkan pengikutnya menyembah dirinya? Ayo, Oh, banyak di Di dalam mana? Alkitab itu kan banyak. Di dalam di mana? Alkitab itu banyak. Di mana Yesus mengajarkan pengikutnya menyembah dirinya? Artinya begini Bang, dari ajaran Kristus, dari ajaran Kristus saja kita sudah tahu bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Dia tidak perlu menuntut manusia untuk menyembahnya dari pekerjaannya saja di dunia. Begitu Bang Suma, Koko Suma. Nih, saya buktikan. Tanggapi. Saya buktikan kalau Kristen itu antikristus. Tapi Bang Suma izin ya, jangan turunkan saya ya, izin ya. Kalau sudah Setiap kesurupan, diskusi dengan Bang turunkan Suma pasti. saya punya waktu itu 5 menit. Coba kasih waktu 10 jam saya diskusi sama Bang Suma. Nggak ada habisnya ini. Jangan turunkan saya. Belum masuk pembukaan udah Kalau panjang begini dia. kalau Bang Suma itu Cuma bisa curhat. jantan. Makanya tadi di Arif kan saya bilang Bang Suma itu pengecut. Diskusi belum apa-apa lagi udah turun. Sudah lemparkan saya. Gimana sih? Oke, silakan Bang Suma, lebar. lanjut. Oke. Upaya maksimal yang dilakukan oleh antikristus adalah menyalib Yesus. Berhasil atau tidak berhasil? Jawab. Antikristus melakukan pembantaian dengan menyalibkan Yesus. Apakah mereka antikristus berhasil menyalibkan Yesus atau tidak berhasil? Jawab. Ya, artinya bahwa mereka berhasil membunuh Yesus untuk karya keselamatan, tetapi Yesus menang. Dengar dulu, dengar penjelasan saya dulu, Bang Suma. Jangan. Saya belum tidak dengar minta penjelasan Anda lagi. menjelaskan. Saya tanya. Bang Suma, 4K Apakah- yang nonton ini, Bang Suma.
Coba cerdas sedikit lah, kasih waktu untuk saya menjelaskan. Pertanyaan saya, apakah antikristus berhasil membunuh Yesus? Ya, secara pekerjaan iblis, karena iblis merasuki ya. Di sini saya mau menjelaskan begini Bang Suma, bahwa setiap nabi-nabi, rasul-rasul yang diutus oleh Allah itu semuanya dibunuh. Jadi iblis juga berpikir bahwa dengan membunuh Yesus iblis menang, padahal iblis kalah. Yesus mati untuk karya keselamatan itu. Saya ulang lagi, apakah antikristus berhasil membunuh, berhasil menyalib Yesus? Iya, saya kan sudah menjelaskan tadi, kalau secara pembunuhan Yesus kan tidak bersalah. Mereka berhasil membunuh. Mereka berhasil. Saya menjawabnya berhasil membunuh, ngerti nggak sih Bang Suma? Oke, mereka berhasil membunuh Yesus. Oke, mereka berhasil membunuh Yesus. Berarti antikristus ini berhasil menyalib. Ya? Iya, berhasil. Berarti salib itu adalah, salib itu lambang kemenangan antikristus atau bukan? Melambangkan kemenangan antikristus, ya itu menurut ajaran mereka kan. Iya kan, antikristus. Berarti salib adalah lambang kemenangan bagi dunia. Berarti salib adalah lambang kemenangan bagi antikristus, betul? Itu untuk antikris, tapi untuk keselamatan dunia, karena keselamatan. Tapi kan saya harus menjelaskan itu keberhasilan ya. Di sisi lain keberhasilan, tapi di sisi lain keselamatan. Ya. Nanti. Simpulkan dulu bahwa antikristus berhasil menyalib Yesus. Dengan kata lain, salib adalah hasil kemenangan antikristus terhadap Kristus. Betul? Yaitu mereka merayakan itu bahwa kemenangan. Oke, baik. Karena dengan matinya Yesus, iblis juga senang. Tapi iblis tidak tahu bahwa iblis sementara dalam kondisi yang kalah. Dengar. Siapa yang menjadikan lambang antikristus itu sebagai lambang kemenangan? Islam atau Kristen? Kami orang percaya yang melambangkan Kristus. Salib Kristus adalah kemenangan. Berarti antikristusnya siapa? Antikristusnya siapa? Kami bukan antikristus. Loh, Anda yang merdeka, Anda yang merayakan kemenangan terhadap penyaliban. Kami percaya salib adalah keselamatan. Nah, sekarang siapa yang melakukan penyaliban? Antikristus atau orang yang percaya kepada Yesus? Iya kan, antikristus. Tapi di sisi lain keselamatan bagi orang percaya. Dan bagi orang yang tidak percaya, kalau dia percaya gitu. Nah, sekarang dari mana logikanya? Salib adalah kemenangan antikristus. Lalu Kristus ini, sabar dulu. Lalu Kristus ini kalah dengan penyaliban tadi. Sekarang si antikristus ingin supaya lambang kemenangannya itu dipercayai oleh pengikutnya. Maka mereka merubah kemudian pola yang kemudian Anda pahami sekarang ini, bahwa ternyata salib itu adalah lambang kemenangan antikristus. Lalu kenapa orang Kristen menganggap salib adalah kemenangan? Karena Bang Suma, di sini bukan masjid, jadi Kristen kasih waktu juga untuk saya. Kenapa Kristen menganggap bahwa salib itu kemenangan? Karena Kristen ini adalah orang percaya Yesus, atau Kristen ini adalah pengikut antikristus? Jawab. Oh, pertanyaan yang tegas dan elegan. Jawaban saya singkat. Kami menyembah Yesus, bukan antikristus. Kristen bukan antikristus. Salib itu membawa kemenangan. Dan salib itu dipakai orang Kristen sebagai penyelamat. Salib itu kemenangan bagi siapa?
orang percaya, yaitu orang Kristen. Yang menyalip itu, Nah, yang menyalip makanya- justru orang yang tidak percaya. Bang Suma dengar ya. Dengar saya Kamu baca putar 1 balik Korintus untuk- 1 ayat 17. Untuk menipu. 1 Korintus Kamu 1 putar ayat balik 17 untuk ya. menipu. Salib Izinkan itu, dulu. dengar, salib Langsung. itu kemenangan bagi antikristus, betul? Meow. 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 Salib adalah kemenangan bagi antikristus. Ayo. Kamu dijerat dengan tipu daya oleh antikristus dan mengatakan salib itu kemenangan bagi orang percaya. Andai saja mereka tidak berhasil menyalib Yesus, itu kemenangan bagi orang percaya. Jadi yang benar adalah tidak disalibnya Yesus kemenangan bagi orang percaya. Siapa yang mengimani Yesus tidak disalib? Islam atau Kristen? Islam. Berarti ketika Yesus tidak berhasil disalib, kemenangan bagi umat Islam. Tapi ketika Yesus berhasil disalib, kemenangan bagi Kristen. Astagfirullahaladzim, tidak sadar-sadar juga kalian. Teman-teman Kristen-Kristenku yang baik hati, cobalah kalian lembutkan hati kalian itu. Lembutkan hati kalian. Lembutkan. Kok laki-laki halo Markona, apa ini? Kok kau pakai profil begitu? Kupikir laki tadi. Ayo yang sedikit berakal yang naik. Dan tadi itu otaknya nggak terlalu maksimal. Udah mati. Saraf-sarafnya udah mulai layu. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Katolik Protestan. Katolik Protestan. Halo Bang. Blokir. Coba-coba yang agak-agak kuat argumentasinya, yang sedikit memahami Bible. Jangan yang lemot. Saya butuh yang pernah belajar, yang pernah duduk sebagai mahasiswa STT. Kalau yang tidak memahami Bible, percuma saya habiskan tenaga. Halo, selamat sore. Selamat sore. Oke, Katolik Protestan. Hai, salam Bang. Uci Kiti kalau berani naikkan saya. Oke, Uci ku naikkan ya. Mana Uci. Enggak ada permintaanmu Uci. Kau bilang kalau kau berani kau akan naikkan bang saya. Kalau abang berani aku naikkan kau. Gimana ceritanya kau tidak ada melakukan permintaan? Macam apa aja kau ini. Yang jantan dong. Kalau kau ngomong naikkan saya, ya buatlah permintaan. Jangan kau minta mengatakan naikkan saya, tapi kau nggak minta permintaan. Gimana sih? Halo, selamat sore. Selamat sore Bang Juma. Sore abang, silakan buka kamera. Silakan bang. Ya, makasih Bang Juma. Ketemu lagi. Siap, jumpa lagi kita. Sehat Bang Juma? Sehat, alhamdulillah. Tema Apa? saya hari ini Ya. bukti Kristen itu antikristus.
Bukti Kristen antikristus. Ini dulu kita perbaiki tema kita ini ya Bang Juma ya. Iya. Apanya yang mau diperbaiki, Bang? Temanya ini. Iya. Gimana? Kan Kristen Apa? ini sudah antikristus, sudah terbukti antikristus, tapi Kristen belum merasa. Jadi saya ingin buktikan, kan gitu. Baik, saya mau tanya dulu Bang Juma, apa arti Kristen itu Bang Juma? Pengikut Kristus yang datang ke Paulus di padang gurun dan di dalam bilik penjara. Gak usah panjang-panjang, singkat aja. Kristen. Biar paham. Jadi kalau Kristen itu adalah pengikut Kristus, bagaimana dia jadi antikristus? Karena Kristen pengikut Kristus palsu, anti terhadap ajaran Kristus asli. Makanya aturannya abang taruhlah di temanya Kristen palsu. Bukti Kristen palsu antikristus gitu. Karena tidak ada Kristen asli, nggak ada. Yang namanya Kristen pasti antikristus. Alasannya? Alasannya karena mereka anti terhadap Yesus. Kristen artinya apa? Pengikut Kristus palsu. Ya, palsunya mana? Yang datang kepada Paulus. Ya, jangan ke Paulus dulu. Arti Kristen itu karena Kristus adalah, karena Kristus yang asli tidak pernah keluar dari Bani Israel. Bukan, makanya saya bilang tadi pertama Bang, abang buat tema abang ini yang perlu kita perbaiki dulu karena abang membuat tema yang tidak sesuai. Oh, saya katakan jadi Kristen anti-Kristus, tinggal dibuktikan aja. Tentu dari temanya aja udah nggak cocok. Bagaimana abang mau membahas? Kan udah begitu. Cocok ini, udah cocok. Kalian anti-Kristus. Ya, Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Apakah arti doang. pengikut Kristus bisa arti jadi arti doang, tapi praktek kehidupan keagamaan anti terhadap Yesus. Makanya perbaharui abang lah temanya, dibaharui. Nggak perlu. Saya tanggung jawab terhadap tema saya. Bukan, ini bukan masalah tanggung jawab, supaya abang kelihatan orang yang berintelektual. Sekarang tinggal buktikan saja. Bagaimana caranya saya membuktikan Kristen itu antikristus? Orang yang berintelektual itu Bang membuat tema itu sudah pasti bagus berdasar. Ini bagus. Abang dari tema aja berantakan. Coba bagaimana caranya? Gimana ceritanya? Mari kita buktikan kalau Kristen itu antikristus. Bukan bukti dulu Bang. Ini tema ini dulu perbaiki Bang. Nggak bisa. Tema saya udah betul. Kristen itu apa? Kristen pengikut Kristus. Titik. Itu arti kan? Ya. Jadi apakah kalau arti sudah apakah arti itu sudah sesuai dengan fakta? Islam itu artinya apa Bang? Damai sejahtera. Titik kan? Titik. Udah. Terus Jadi kita maknai dulu dari tema ini. Jangan abang dulu kemana-mana. Justru saya nggak mau kemana-mana lagi. Sekarang tinggal pembuktian. Apakah Kristen ini antikristus atau tidak? Ya dari artinya aja sudah benar. Nggak bisa. Nggak bisa. Bagaimana caranya? Artinya aja sudah pengikut Kristus, masa jadi antikristus? Sekarang saya tanya sama saudara. Pengikut Kristus palsu kalau disingkat apa? Makanya abang buat di situ Kristen palsu. Kalau ada palsunya, emang ada pengikut Yesus bernama Kristen. Kristen Palsu antikris. Bang, tidak ada pengikut Yesus bergelar Kristen, nggak ada. Jadi kenapa bang buat Kristen? Karena kalian mengaku pengikut Yesus, padahal bukan. Makanya saya bilang abang dari tema aja sudah berantakan. Bagaimana bukan, abang mau dari membahas? tema ini aja sudah meruntuhkan mimbar gereja. Belum diulas, udah runtuh.
Gimana sih abang ini? Tapi berintelektual. Temanya berantakan. Kok tema Gimana berantakan? sih? Kok berantakan temanya? Ayo Bukti dong kita Kristen akui. antikristus. Tinggal kita buktikan apa buktinya Kristen itu antikristus. Maka kalau abang mengambil satu kesimpulan atau bukti ada Kristen palsu seperti abang bilang tadi, buat dong Kristen palsu antikristus. Tidak ada Kan Kristen begitu. palsu, nggak ada. Yang Terus ada, kenapa bahas Kristen? yang ada pengikut Kristus palsu. Ya Astagfirullahaladzim, ya itulah Allah, ya. itulah buat. Jangan bukti Kristen antikristus. Ini udah Karena udah cuman berantakan. Cuman ada satu kelompok di bumi ini yang mengklaim diri mereka pengikut Kristus. Hanya kalian. Dan saya buktikan kalian itu pengikut Kristus palsu, bukan Kristus asli. Alias anti terhadap yang asli. Ah, bagaimana abang membicarakan temamu pun berantakan? Coba. Coba. Sama seperti ketika Anda melihat uang 100 rupiah, uang palsu. Apakah itu asli? Belum tentu. Buktikan kalau uang palsu itu asli. Nah, sama ini. Anda mengaku uang, tetapi saya katakan memang Anda uang tapi palsu. Anda mengaku pengikut Kristus tapi palsu. Makanya buat di situ palsu, Kristen palsu, antikris. Biar abang orang berintelektual loh. Jadi seluruh yang ada di rumah abang ini mengakui abang orang yang berintelektual. Begini berantakan. Bagaimana abang buat judul aja udah berantakan mau membahas? Coba. Saya mau tanya abang. Aku tanya dulu, Kristus itu ada berapa? Kok Kristus itu? Menurut abang ada berapa? Banyak. Kristus yang mana abang bahas? Kata Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel, agar waspada kepada Kristus palsu yang datang di abad pertama. Nah, terus apa sangkut pautnya dengan Kristen? Kristen pengikut Kristus. Ah, ya udah. Terus? Ya. Bagaimana Kristus dia siapa? jadi antikris? Kita lihat apakah dia penganut Torah atau bukan. Itu sebabnya saya bilang tadi bang, dari tema aja abang sudah berantakan, maka penjabarannya sudah pasti berantakan. Gitu loh logikanya. Murid Yesus penganut Taurat atau tidak? Murid Yesus yang mana dalam Alkitab? Macet. Loh, pengikut murid Yesus dalam Alkitab. Pengikut Yesus yang adalah Bani Israel penganut Taurat atau tidak? Udah berantakan pertanyaan abang. Nah, karena temanya udah berantakan. Bang, sorry bang ya. Saya banyak mengikuti, upload seperti abang. Kemarin ada perempuan karena tidak mau saya jelaskan, dia turunkan saya. Ya, sekarang saya tanya, apakah murid-murid Yesus penganut Taurat atau pembatal Taurat? Murid Yesus nih yang asli. Kalau pengikut Yesus dalam perjanjian baru itu bang, makanya saya tanya tadi, abang pengikut Yesus yang mana? Yang waktu pengikut Yesus lalu, Bani Israel yang duduk bersama Yesus di bait suci, yang ke sinagoge sama-sama, yang tidak makan babi sama-sama, yang sabat sama-sama, menyembah Elohim sama-sama, bersunat sama-sama. Itu dia. Apakah mereka pembatal Taurat atau penganut Taurat yang taat? Jawab. Nah, jadi itulah akibat dari tema yang salah, maka penjabaran abang pun salah. Itu sudah salah tuh. Jadi sampai kemanapun abang menjabarkannya saya sudah ingin salah. membuktikan kalau kalian itu bukan pengikut Yesus. Saya pengikut Yesus. Kalau Anda pengikut Yesus, jawab. Apakah pengikut Yesus makan babi? Saya makan babi, daging bukan babi. Yesus. Ya. Terus apakah pengikut Yesus? Dengar. Apakah pengikut Yesus itu bersunat atau tidak bersunat? Maaf dulu bang, maaf dulu. Saya udah jawab banyak pertanyaan abang. Bukan. Sekarang supaya abang jangan salah menjabarkan, kita baharui dulu tema abang. Nggak bisa. Perbaiki dulu tema tidak abang bisa. itu. Saya nggak bisa kena tipu. Nggak bisa.
nggak bisa. Sekarang saya tanya, apa arti Kristen? Kristen pengikut Kristus. Terus di mana dia jadi antikristus? Karena yang mengaku Kristen ini ngaku-ngaku pengikut Yesus. Jangan ngaku-ngaku, artinya aja. Sekarang tadi kutanya abang, apa arti Islam? Apakah arti itu berarti sudah betul dengan praktek? Kita kan membahas tema. Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Makanya saya katakan ketika tema abang salah, abang akan salah menjabarkan. Sekarang begini. Sekarang begini. apa arti Islam? Saya tanya bang. Saya kasih analogi sederhana. Ketika Anda melihat TNI gadungan menggunakan seragam TNI, terus saya tanya, kenapa saudara memarahi dia? Saya mengatakan, saya marah karena dia gadungan. Anda tanya sama saya, Suma, kau nggak lihat itu tulisan ada TNI? Kau tahu apa artinya TNI? Tentara Nasional Indonesia. Terus kenapa kau marah? Saya bilang gadungan. Itu ada maksudnya, bajunya TNI. Kau tahu artinya TNI? Kau tahu kepanjangannya? Tahu. Apa? Tentara Nasional Indonesia. Kenapa kau marah sama dia? Kau ganti dulu, jangan kau marah. Itu sudah tertulis TNI. Samalah itu kalian. Apa itu Kristen? Apa itu itulah. Kristen? Ini Apa aja itu Kristen? Udah Apa salah itu lagi Kristen? abang. Ini aja kan udah berantakan lagi yang menjabarkan. Seseorang yang menyamar memakai baju seragam TNI sudah pasti ketahuan mana palsu atau asli seragamnya. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Dari seluruh atribut yang dia Dari gunakan. mana Anda tahu? Atributnya lengkap. Dari mana Anda tahu kalau dia palsu? Kalau kita tentara asli pasti paham itu atributnya benar apa tidak. Kalau dia menggunakan Nggak atribut bisa. lengkap. Nggak bisa. Kalau dia menggunakan Nggak bisa. atribut lengkap. Seluruh atribut pasti ada. Baik kartu keanggotaan. Misalnya nih. Baik Misalnya. kartu keanggotaan. Makanya aku bilang, abang menjabarkan jadi berantakan karena Kalau temanya pun ada seragam, berantakan. misalnya gini, saya punya kakek TNI, saya pakai seragamnya lengkap, saya jalan keluar. Gak bisa selengkap Kenapa nggak apapun bisa? abang. Dari mana dapat abang seragam yang asli? Saya Ya bertanya. kan harus diselidiki dulu. Dari mana Makanya dapat abang diselidiki seragam dulu. asli? Diselidiki dulu kan? Nggak mungkin abang selidiki pun kepalsuan itu tetap akan terlihat. Inilah yang terjadi. Diselidiki dulu. Makanya pertanyaan Mau saya, abang jangan selidiki. Anda terkecoh dengan nama Kristen. Jangan Anda terkecoh Jadi, dengan seragam TNI. Mana tahu dia gadungan. Seperti Jangan inilah tadi. terkecoh dengan pengakuan Kristen. Mana tahu dia antikristus. Pura-pura jadi pengikut. Makanya saya bilang baharui tema abang. Nggak bisa. Ya, seperti tadi saya tanya, abang apa arti Islam? Pembawa damai. Abang nggak pembawa damai, berarti abang Islam palsu dong. Loh, buktinya saya pembawa damai. Saya bisa mana ada? menguraikan. Saya Nggak bisa bawa damai, menguraikan. Abang. Buat Saya bisa tema aja menguraikan udah kalau salah. Kristen itu antikristus. Buat tema aja udah salah. Bagaimana abang buat damai? Kenapa? Kenapa Anda nggak berani masuk ke tema? Iya. Kenapa nggak berani? Ini saya baru Ya dulu mari kita dong. ulas. Mari kita Dari ulas. awal sudah Saya salah. buktikan. Bagaimana abang mau menjelaskan? Saya mau buktikan. tanya. Saya buktikan. Ini sudah Kristen terbukti. itu antikristus. Iya. Arti Kristen apa? Saya buktikan kalau Kristen itu antikristus. Kristen itu apa artinya? Anda bertanya TNI itu apa? Iya. Gak ada Ya. kutanya TNI. Ya sama lah Tidak itu. ada kutanya TNI. Itulah sama. Pakai ini. Pakai ini. Abang, Loh, aku saya ingin buktikan kalau Kristen antikristus. Apa arti Kristen? Apa arti TNI? Saya ingin gini, buktikan Bang. kalau kau TNI gadungan. Apa arti TNI? Apa arti TNI? Saya ingin buktikan Anda TNI gadungan. Apa arti TNI? Apa arti TNI? tak Ini ada sudah saya ada katakan, TNI. tak ada saya katakan apa arti TNI. Sama Makanya ini. udah berantakan abang. Hei, ngomong dengar. aja udah berantakan. Dengar, abang. dengar. Tak Sama ada ketika bilang saya apa katakan arti TNI. Anda Kristen mengaku sebagai pengikut Kristus, saya katakan bukan. Anda adalah anti-Kristus. Perbaiki itu tema abang. Nggak bisa, Perbaiki. nggak bisa Biar diperbaiki. abang Ini sesi diakui pembuktian. seluruh pengikutmu abang orang yang berintelektual. Ini sesi pembuktian. Juma itu orang yang berintelektual dilihat dari tema. Ini sudah sesi pembuktian. Loh, pembuktian gimana? Arti Kristen apa? Arti TNI apa? Iya, saya nggak ada tanya arti TNI apa. Sekarang kalau orang Arti menggunakan Kristen gelar apa? TNI di dadanya, apakah sudah TNI?
Tadi kan saya udah jelaskan. Ada, Bang. Ini Kalau nggak orang sudah damai. menggunakan TNI, Masa apakah ini- sudah mutlak TNI? Kau sekolah di mana? Negara rugi membayar kau kalau kau nggak ngerti itu. Apakah orang kalau sudah menggunakan atribut TNI lantas dia TNI? Kalau sudah Kristen berarti dia pengikut Kristus gitu. Idiot. Udah kau turun. Sekolah lagi kau, sekolah. 200 tahun baru kau hadir hadapi saya. Sekolah dulu. Sekolah. Bodoh. Apa arti Kristen? Tahu. Tapi jangan kau tipu. Jangan karena mentang-mentang Kristen itu artinya pengikut Kristus, lantas kami mau percaya. Matamu. Sama. Orang menggunakan baju polisi, lantas kami mau percaya dia polisi. Nenekmu kiper. Ya sama. Kau mau lari ke Kristen, kau top Kristen. Terus kalau saya bilang pengikut Kristus, lalu ya kami pengikut Kristus. Matamu. Saya ini Kristen. Terus kalau kau Kristen kenapa itu bedeng? Ya saya pengikut Kristus. Gigi lo. Justru kalian itu membungkus diri, tetapi isi dalamnya bukan sesuai dengan kulit. Inilah yang ingin saya buktikan. Bahlul juga kau. Idiot. Kenapa marah-marah? Enggak. Bercanda. Dari mana Bang? Katolik Protestan? Wah, saya udah sering masuk ke sini. Kristen. Oh iya betul. Saya udah sering, cuman belakangan ini nggak masuk karena mau 17-an, banyak kesibukan melatih. Oh siap. Latih. Iya. Memang Gimana bang? Banyak, saya sependapatnya dengan Pak Juma. Banyak juga Kristen tidak mengerti kekristenan. Kan gitu kan, betul itu. Banyak itu. Jadi Kristen itu, dia sebagai Kristen belum tentu dia pengikut Kristus. Banyak juga kan. Bahkan ada betul. Kristen tidak percaya Yesus. Kan padahal anti Kristen itu pengikut Kristus kan. Tetapi ada juga orang Kristen tidak percaya Yesus. Siapa contohnya? Contohnya yaitu yang di Amerika sana kan, di situ kan. Dia kan nggak percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi dia ngaku Kristen. Itulah antikris. Jadi antikris itu ada di antara orang Kristen sebenarnya, bukan di antara Muslim. Antikris itu di antara orang Kristen. Gitu. Betul. Gitu. Jadi ya di Alkitab sudah banyak juga antikris kan yang menolak tentang apa Kristus gitu kan. Banyak itu. Jadi di kitab Wahyu itu digambarkan antikris itu yang melawan apa? Yang melawan kehendak Allah, ya kan? Itu para antikris memutarbalikkan firman Tuhan, kayak Sedis kan, dan pengikutnya memutarbalikkan firman Tuhan, itu antikris. Iya. Jadi Masalah. ya saya pendapat dengan Juma tadi itu. Jadi ya Oke bang. bagi saya, walaupun kita berbeda agama, ya ngasih edukasi bagi mereka yang selama ini pikirannya tertutup, ya betul perlu. Karena kadang orang gini, saya udah Kristen, ya kan pikirnya kan, dia menganggap bahwa dia itu sudah pengikut Kristus, pengikut Yesus, ya belum tentu. Ya kan di daerah saya ini banyak KTP-nya Kristen, tetapi sehari-harinya pergi ke dukun, pergi menyembah ke kuburan, pergi menyembah beringin, ya kan, membakar kemenyan, memanggil roh nenek moyang, banyak itu di sini. Nah jadi bagi kawan-kawan Kristen ya jadilah Kristen yang benar gitu kan, supaya ketika kita jadi Kristen benar kita jadi berkat kan, bukan kayak macam kawan-kawan kita itu dia Kristen tapi kerjanya menghujat agama orang lain. Ajaran Alkitab tidak ada menghujat agama orang lain, ya kan. Jadi itu perlu diketahui Kristen. Kalau ada mengaku-ngaku dia berapa kayak kawan kita itu kan yang di Amerika terus menyerang iman orang lain, menyerang orang Muslim, menyerang imannya Hindu,
menyerang imannya orang Katolik, ya itu bukan PKI Kristus. Ya itulah tadi kita katakan itu kan. Dia adalah para antikris. Bagi kaum Kristen lebih lengkapnya dibaca lah itu di kitab Wahyu 13. Wahyu 13 itu diterangkan di sana mengenai ciri-ciri antikris itu kan. Itu akan terjadi di akhir zaman ini. Jadi mereka mengajarkan yang palsu, membuat mujizat-mujizat palsu. Hari itu banyak. Nanti kalau waktu ibadah KKR dibisikkan dulu. Nanti kau ketika kita nanti kesaksian kau maju katanya. Kalau Pak Juma pernah melihat YouTube-nya siapa itu? Ada gereja gembalanya Philip Mantova. Pernah lihat Philip Mantova, Pak Juma? Iya. Iya. Philip Mantova ini pembohong yang sangat besar. Saya berani katakan itu. Pendeta besar tapi berbohong yang besar. Nanti disuruh orang ke depan, dia ngaku-ngaku sembuh. Kau nanti sembuh katanya. Bahkan kemarin udah kedapatan itu, ada pastor maju, ditumpang tangani pastor ini rebah. Rupanya setelah itu, pastor itu ngaku, sebenarnya saya menghargai Pak Philip Mantovanya, makanya saya pura-pura jatuh. Biar seolah-olah Pak Philip Mantova masa mujizat. Itu viral kemarin. Viral itu. Jadi memang itulah. Kemudian ada bahasa roh. Pernah dengar Pak Juma bahasa roh? Iya. Ya kan? Sering pun. Bayangkan Pak Juma. Nah, seorang pemimpin agama yang pengikut gerejanya sangat banyak, tidak mengerti tentang bahasa roh. Yang kayak gini bahasa, sikiraba sandaraba sikaraba apa. Semua satu bahasa. Jadi memang kualitas pendeta harus mengakui bahwa para guru itulah yang mencerdaskan. Saya bukan mengatakan semua guru ya, tetapi para pendeta belajar teologi lah, ya kan, jangan hanya jadi pendeta. Karena gini Pak Juma, pendeta itu sekarang Pak Juma seperti dinasti kerajaan, mati bapaknya, anaknya melanjutkan. Di Jakarta Pak Juma ada gereja besar, gereja Mawar Sarun namanya, GB Mawar Sarun. Kalau Pak Juma dia pernah dengar Yakub Nahwai. Pak Yakub Nahwai ini yang merintis gereja ini di Kelapa Gading, dia meninggal, langsung anaknya seorang lulusan Amerika tapi bukan jurusan teologi, jurusan bisnis, dia menggembalakan jadi pendeta, padahal backgroundnya adalah seorang tidak ada backgroundnya. Ketika dia naik altar berkorban, yang dibicarakan dia bukan firman Tuhan. Yang namanya orang bisnis dibicarakan dia apa? Kasih perpuluhan, kasih buah sulung, kasih ucapan syukur, semua tentang rupiah. Nah itu, itu mungkin belum kenal Pak Philip Mantova. Yang lebih terkenal, ini bukan fitnah ya. Kalau Pak Philip Mantova pernah pendeta Gilbert Wimondong, ini paling terkenal kan? Itu udah viral itu video anaknya yang puluhan. Ayo jemaat, jangan bayar. Kalau kau tidak bayar puluhan, kau akan dapat malapetaka. Hari ini tidak boleh menunggu pagi kayak gitu. Jadi saya sebagai pengajar, saya juga merasa gitu. Apakah ini motivasi? Begini, kalau memang kita ini mau ya saya berkerja nggak apa-apa, saya kerja ASN jadi guru, saya gereja, pasti ke saya bukan lagi uang kan? Ngapain kita buka gereja untuk cari uang? Jadi ya makanya saya tidak pernah persoalkan ketika orang Pak Juma, Pak Yusuf PI, ya kan, berdebat mereka, menegur mereka seperti tadi, tidak apa-apa bagi saya biar mereka belajar gitu kan. Jangan hanya menyenangkan telinga kan, gitu kan, datang ke gereja menyenangkan telinga. Padahal itu semua ikut main mereka itu benar kan? Kayak situlah kirim. Ini ada kawan dosen saya, kalau dosen di Tarutung. Bayangkan Pak Juma lah sudah dosen, masih mau membantu disahkan gajinya untuk membantu saya. Makanya kemarin sama saya di sini itu, kali belajar dulu ajaran edisi itu sehat enggak? Saya bilang gitu. Nah, belakangan ini sudah mulai aneh ajarannya. Saya bilang gitu. Supaya mereka sadar juga kan. Oke, ini tadi masuk katanya ini kawan-kawan kita ini. Jadi itulah pendapat saya Pak Juma ya. Karena nanti kalau kita menerangkan terlalu banyak ya. Ini kan kadang orang kalau terlalu terlalu mengeksegesa mengenai
ajaran-ajaran agama ini kan kadang kurang tertarik orang, ya kan? Nah, kadang harus pro kontra yang tertarik kan. Padahal saya pro kontra sama Pak Juma. Saya mau Pak Juma itu juga lakukanlah gitu. Kalau mereka salah, biarlah mereka salah. Kawan Kristen gitu kan. Jangan langsung sakit hati Pak Juma tegur gitu, gak apa-apa. Yesus saja pernah bilang sama ahli Taurat, engkau keturunan ular beludak katanya kan. Kenapa dibilang Tapi sama ahli lampu keturunan terasa. ular beludak? Orang yang tahu hanya tahu firman Tuhan tapi tidak mau melakukan kan? Itu. Oke. Boleh saya ngomong, Pak Guru? Oke, Pak Juma. Silakan Pak Juma. Oke, silakan. Oke, baik. Terkait dengan ini, Bang. Terkait dengan antikristus. Kan gini. Kalau salah satu sumber data yang saya gunakan untuk menggali tentang antikristus ini. Kalau di Islam itu kan Kristus itu Al-Masih. Jadi kelompok manusia Bani Israel ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah kaum mereka, di tengah-tengah kaum beliau, terpecah menjadi dua, yaitu yang percaya kepada beliau Nabi Isa dan yang ingkar, yang kufur kepada beliau Nabi Isa. Nah, yang berupaya membunuh dan menyalibkan Nabi Isa itu mereka lah yang anti terhadap Nabi Isa. Begitu juga di Bible. Setelah ku tengok, ku pelajari, ku teliti, ternyata memang ada dua kelompok. Dan itu tertera di dalam Yohanes 11, Pak Guru. Di Yohanes 11 nomor 45 sampai 57 itu terinci dengan sangat baik. Bahwasanya di antara Bani Israel, dalam hal ini tokoh-tokoh agama mereka, para rabi, imam-imam, bahkan yang duduk di mahkamah agama pada saat itu, bersepakat membunuh Yesus. Iblis ikut terlibat sampai mereka harus membuat tipu muslihat, membuat kesaksian palsu, dan mereka beragama. Di Gubernur Pilatus pun di pengadilan agama juga, di pengadilan dia mengatakan apa? Biarkanlah darah Yesus ini tertanggung atas kami dan keturunan kami. Nah, artinya bahwa ketika Gubernur Pilatus angkat tangan, aku tidak bisa menghukum orang ini karena aku tidak menemukan ada kesalahan padanya. Lalu istrinya pun Pilatus mengatakan kepada suaminya, sang gubernur, semalam aku bermimpi, yang Yesus itu datang dalam mimpiku menyiksaku. Sahabat Raja Bintang Syukran. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama ini enggak kehabisan akal. Tetap saja mereka ingin Yesus ini mati sampai mereka bernubuat. Imam kepala Kayafas bernubuat tahun ini juga Yesus harus mati. Lebih baik satu orang mati, yaitu Yesus, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Jadi yang membunuh Yesus itu, Bang, iblis, mahkamah agama ikut terlibat, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli Taurat, berkongkol menjalin satu kesatuan kekuatan utuh untuk menyingkirkan Yesus. Mereka ini anti-Kristus, anti-Mesias, anti terhadap Yesus. Apa yang harus kita lakukan katanya? Adalah lebih baik kita bunuh. Karena kalau tidak, maka akan semakin banyak orang percaya kepada dia. Dan kalau itu terjadi, bangsa Roma akan datang merampas tempat suci dan bangsa kita. Maka disimpulkanlah pada rapat mereka bahwa Yesus harus mati. Titik. Maka semua tipu muslihat, semua upaya dilakukan oleh si antikristus untuk membunuh. Apa endingnya, Pak Guru? Menurut Kristen, upaya-upaya antikristus untuk melenyapkan Yesus berhasil, berakhir di atas tiang salib. Menurut Islam tidak berhasil. Antikristus tidak berhasil membunuh, menyalib Yesus. Islam berpegang teguh pada pokok satu ajaran mutlak, tidak diragukan. Apa itu? Si antikristus menggalang kekuatan untuk kemudian menyalibkan Kristus, tetapi antikristus tidak berhasil. Kemenangan bagi kami umat Islam.
Nabi Isa kami tidak disalibkan oleh anti Mesias, anti Al-Masih. Tapi di Kristen, saudara-saudara kami Kristen, ketika anti Kristus bersepakat ingin menyalib si Kristus, orang Kristen malah mengatakan anti Kristus berhasil menyalibkan Kristus. Ini buktinya. Ini buktinya. Ini buktinya. Ini buktinya. Di leher kami tergantung, di rumah kami tergantung, di rumah ibadah kami tergantung. Ini buktinya kalau anti Kristus berhasil membunuh Kristus. Jadi Kristen merayakan kemenangan anti Kristus. Kristen menerima hadiah dari anti Kristus. Darah Yesus dipersembahkan oleh anti Kristus kepada Kristen. Makanya kenapa saya mengatakan Kristen ini, maaf Pak Guru, maaf, adalah antikristus, karena mereka mengambil hadiah dari antikristus. Ketika antikristus menolak Yesus, tidak percaya kepada Yesus, berakhir pada penyaliban, orang-orang Kristen menjadikan lambang antikristus, suksesnya antikristus terhadap Yesus yaitu salib, sebagai simbol keagamaan. Apa puncak terakhir dari pekerjaan antikristus terhadap Kristus? Berkongkol-kongkol ingin membunuh. Di mana? Di sengat tawon? Tidak. Keselak biji nangka? Enggak. Setrum listrik? Enggak. Tapi disalib. Antikristus berhasil menggiring semua kekuatan untuk menyatukan tekad Yesus harus mati di atas salib. Upaya siapa? Upaya antikristus. Berhasil enggak? Berhasil. Siapa yang merayakan hari ini? Siapa yang menjadikan salib ini sebagai simbol agama? Kristen. Umat Islam merayakan ketidakberhasilan antikristus, orang Kristen merayakan keberhasilan antikristus. Kelas berbeda. Mudah-mudahan Pak Guru bisa nangkap ketika saya menjelaskan terurai dengan logika sehat. Dan karakteristik pengajaran Yesus terhadap Bani Israel ada dua. Yang percaya tidak binasa, yang tidak percaya binasa. Yang tidak percaya berhasil menyalibkan Yesus. Orang Kristen percaya Yesus berhasil dibinasakan oleh antikristus. Jadi memang kelas kita berbeda. Nah, dari sini uraian saya ini, kalau orang paham, mereka akan sadar bahwa salib ini ternyata adalah simbol kemenangan antikristus. Saya kira begitu Pak Guru, tempat saya sudah maghrib. Mudah-mudahan habis Isya bisa kumpul lagi kita. Jumpa lagi. Oke, terima kasih Pak Juma. Ya, Siap. kalau gambaran Alkitab memang ada perbedaannya sedikit. Kalau di dalam pengajaran Kristen, di dalam pendidikan agama Kristen, proses penyaliban Yesus itu pertama kan oleh para pemuka agamanya, Sanhedrin pada waktu itu. Sanhedrin itu adalah para pemuka agama Yahudi yang melihat kesalahan Yesus. Karena Yesus kan mengaku sebagai Mesias kan, tapi ya, pemuka agama tidak mengakui itu. Makanya mereka menuduh bahwa Yesus itu sudah mengajarkan kepalsuan, ya kan, sehingga apalagi Yesus kan pernah marah di Bait Allah, jadi banyak dicari kesalahannya, sehingga diserahkanlah dia ke Pilatus. Jadi di dalam Alkitab itu yang proses penyaliban Yesus ada 4 yang berperan, yaitu pertama para Sanhedrin tadi, para pemuka mahkamah agama, di mana itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi pemuka agama Yahudi lah yang pertama yang menuntut Yesus supaya disalibkan. Kemudian mahkamah daripada pengadilan Romawi pada saat itu, yaitu pemerintah Romawi melalui Pilatus kan, dia diadili. Sebenarnya inilah yang berbanding terbalik. Justru Pilatus, pemerintah Romawi pada saat itu tidak menemukan kesalahannya Yesus, tidak menemukan kesalahannya kan. Justru para pemuka agama yang menuntut supaya dia disalibkan, bahkan menukar penjahat pada saat itu, penjahat dilepaskan dan Yesus yang disalibkan. Dan kemudian saat itu juga orang Yahudi. Jadi peran Yesus tersalib itu adalah peran orang-orang Yahudi yang menuntut diri disalibkan. Karena orang Yahudi itu percaya bahwa Mesias yang mereka tunggu bukan seperti Yesus itu. Gitu. Jadi ya
memang ya ada perbedaan sedikit, tetapi biarlah perbedaan itu juga menjadikan kita mengerti wawasan kita bagaimana. Tapi yang pasti bagi kami, walaupun perbedaan itu Yesus tersalib, satu hal yang perlu kami pegang itu bahwa Yesus itu tersalib karena rencana Allah untuk menebus dosa-dosa pengikutnya gitu. Oke Bang Juma, terima kasih buat apanya. Sudah tadi menyimak alur cerita daripada Pak Juma, saya juga terbuka wawasan saya kan. Gitu. Cuman satu hal yang perlu Bang, ini ada 5.000 orang. Yesus adalah rencana, bukan itu perlu saya tegaskan kembali. Di dalam pengajaran Kristen 20 itu sudah dikatakan. Ada ajaran-ajaran yang seperti rencana iblis, katanya itulah ajaran antikristus. Masih Pak Juma, Tuhan berkat. Shalom. Iya, makasih Pak Guru. Salam. Iya, makasih. Jadi teman-teman sekalian, dalam ilmu hikmah, apakah Allah yang menghendaki penyaliban? Dalam ilmu hikmah, ini ilmu hikmah ya, betul, penyaliban itu adalah rencana Allah. Mungkin umat Islam ini kaget, masa sih Bang? Ya, kaget umat Islam. Wah, bahaya Bang Suma nih. Kok ikut-ikut Kristen? Kok penyaliban itu rencana Allah? Ya, sekali lagi saya katakan, penyaliban itu adalah rencana Allah. Bingung nggak umat Islam? Nggak bingung. Saya bacakan sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ard. Dunia kata Allah, fasadan ayyuqattalu aw yusallabu. Jadi salib itu memang rencana Allah bagi orang jahat. Jadi kalau saudara tadi guru mengatakan salib itu rencana Allah, rencana Tuhan, betul. Tapi Allah tidak pernah berencana menyalibkan Nabi Isa alaihi salam. Allah hanya berencana menyalibkan wa ma qatalu wa la salabu walakin syubbiha lahum. Melainkan yang diserupakan. Yang diserupakan inilah yang direncanakan untuk disalibkan menggantikan Nabi Isa alaihi salam. Nah, jadi kalau Pak Guru masih nyimak, silakan naik, nanti akan saya buat tema baru. Salib rencana Tuhan atau rencana setan. Ya, tapi saya harap teman-teman kalau membahas tema-tema saya itu tolong lebih utamakan ilmu. Kalau Anda berniat untuk mengalahkan saya, mohon supaya hadapi saya dengan ilmu. Jangan dengan makian. Oh, saya jago maki. Sekali lagi saya katakan, saya sudah terdidik di dojo, saya terdidik. Murid-murid kalau masuk dojo, hak sebagai manusia hilang. Sama seperti saya waktu di Kadar. Begitu ganti dogi, masuk di dojo, hak manusia hilang. Anda mau ditampar, mau diludahin, gak ada lagi protes. Nah, jadi jangan datang dari sisi itu. Mari hadapi saya dengan ilmu. Saya katakan tema ini tanda tanya. Apa bukti Kristen antikris? Ya mari kita bahas. Cari kesimpulan. Jangan Anda protes. Anda lulusan dari mana rupanya? Jadi kalau Anda itu orang terpelajar, orang yang paham tentang isi Bible, datang hadapi kita. Yang pasti yang menyalib Yesus itu antikristus. Kristen posisinya di mana? Islam posisinya di mana? Islam tidak menginginkan terjadinya penyaliban.
keberhasilan iblis atau antikristus menyalib Yesus yang Nabi Isa itu adalah duka bagi umat Islam. Tapi penyaliban antikristus terhadap Yesus kemenangan bagi Kristen. Seperti keberhasilan penjajah meraih Indonesia, kemenangan bagi kemenangan para pahlawan mengusir penjajah, kekalahan bagi orang yang paham ilmu hikmah pasti ngerti. Jadi gitu. Ketika Yesus berhasil disalib oleh antikristus, orang benar harusnya berduka. Bukan berpesta, bukan merdeka. Ini sudah siap-siap nih antara Yesus disalib dengan tidak disalib. Tangan sudah pada di sini. Ketika tidak berhasil disalib, umat Islam riang seriang-riangnya, merdeka, merdeka, Yesus tidak disalib. Yes, 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 yes. Umat Islam merdeka. Tapi ketika Yesus berhasil disalib, siapa yang teriak merdeka? Iblis. Iblis. Yes, 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 yes. Posisinya Kristen pada saat itu berduka atau ikut mengaku merdeka? Bom-bom bilang begini, saya berduka Bang Suma. Kenapa kau berduka? Karena dosaku curi ayam ditebus. Saya sangat sedih. Dosaku curi motor tetangga hilang seketika. Aduh, sedihnya Bang Suma. Dosa-dosaku bersinah hilang. Aduh, kenapa bisa begini? Harusnya dosa saya itu jangan dihapus dong. Saya kan mau masuk neraka. Kenapa dihapus? Jadi kau merasa merdeka atau tidak? Tidak, aku berduka. Matamu. Itulah kemunafikan yang terjadi. Kalau dia mengatakan mereka berduka, munafik. Mereka menari-nari. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Makanya ada istilah daramu, 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 daramu. Nah, kenapa? Kemenangan. Kemenangan bagi mereka. Di saat iblis joget, dandut, berhasil menyalib Al-Masih, ikut juga menari dia, tapi pelan-pelan, jempolnya aja, sembunyi-sembunyi ini. Iblisnya, wala bala, dia jadi Allah murka ketika orang benar dibunuh. Allah murka, umat Islam murka ketika orang benar dibunuh. Iblis merdeka, senang, bahagia ketika mereka membunuh orang yang benar. Kristen, tanda tanya besar, titiknya seperti Danau Toba. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Di kota saya sudah masuk waktu maghrib. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah sebentar habis isya kita jumpa lagi. Yang kirim masker terima kasih. I love you full. Maskernya bagus. Ada 7 warna. Pink, ungu, hijau, kelabu. Di langit yang biru, merah, kuning, hijau. Mantap sekali. Saya suka maskernya, luar biasa. Terima kasih banyak. Kirim 1 kontainer. Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada yang mendukung gerakan Apologet Islam Indonesia dan teman-teman yang ingin membantu kami dalam sahabat Kikocat Barakallahu Fik di dalam merayakan hari kemenangan tanggal 5 Milad Api yang ketiga. Bantu kita dong. Bantu kita dong, karena kita tidak
tidak pungut biaya. Yang hadir silakan, tidak kayak milad 1, milad 2. Kali ini saya berharap sebisa mungkin apa adanya, hadir aja. Teman-teman hadir silakan hadir. Tapi mana tahu ada yang ingin, bang saya ingin nyumbang untuk dapur. Keren kali tuh, masak sendiri di sana. Jadi saya berharap teman-teman yang ada di Kota Makassar, Goa Maros, Sulawesi khususnya yang ikut datang, yuk mari ikut berpartisipasi. Kita enggak ada dana untuk bayar catering, hadirlah, datanglah untuk masak. Nah, kita siapkan dapur umum. Teman-teman mau kita dapur umum sama-sama untuk kita nikmati bersama di sana. Kebersamaan selama milad, hanya kebersamaan doang yang dibutuhkan, bukan acara yang formal-formal seperti 2 tahun belakangan. Enggak, kita kumpul-kumpul aja. Sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat zuhur bersama berjamaah, duduk sembari kita ngobrol-ngobrol, kayak gitu aja, enggak perlu terlalu formal. Saya hanya membutuhkan manajemen pusat berkumpul, menemani saya di kesendirian saya untuk saat ini. Mereka datang, kita anjang sana anjang sini, ngobrol sama-sama bareng sana, senyum tertawa bareng untuk melepas penat selama setahun lamanya berhadapan dengan kucluk-kucluk. Dengan berkumpul mungkin kita akan banyak bercerita, berkelakar. Kita enggak bikin acara resmi, laporannya pun dibuat sekeren mungkin supaya tidak terlalu tegang. Kemudian acaranya kita buka dengan rileks, santai, jangan terlalu resmi kali. Makanya aku katakan apa adanya aja lah. Nah, teman-teman netizen yang ingin membantu kegiatan ini, yuk bang saya sebungkus Indomie, 2 bungkus garam, silakan, silakan. Ramaikan kegiatan kita ya. Seperti biasa ke rekening Apologet Islam Indonesia. Bantu kami ya teman-teman. Tinggal beberapa hari lagi. Insya Allah berkah. Dan kepada saudara kami non muslim, kalau apa yang saya sampaikan membuat hati Anda sedikit agak kelabu, kebenaran yang saya sampaikan ya memang begitu adanya. Ya, mau kayak mana lagi? Ya, kalau Anda keberatan yang itu silakan hadir, kita dialog. Coba lihat Pak Guru tadi, saya meladeninya dengan baik. Aku biarkan dia ngomong sampai selesai. Karena aku tahu dia guru. Kita harus menghargai guru dong. Kita jadi begini karena guru. Kepala kita mengeras karena guru. Jadi guru segala-galanya bagi kita. Siapapun itu, kalau mau dia Kristen, mau Islam, kalau dia guru, hormat kepada dia. Yang penting gurunya jangan tampil pakai tua balok. Kayak guru yang satu kepala sekolah itu tapi sebelum tua gitu, kalau datang, ini Kak lemas saya ini Bang Suma, harus ada bunga-bunga mawar dulu ini Bang Suma. Itu yang enggak bagus. Tapi kalau selama dia menjunjung tinggi kursnya sebagai seorang guru, wajib hukumnya. Siapapun dia, apapun agamanya, kita harus tunduk. Beliau guru. Beliau yang bekerja untuk mencerdaskan anak bangsa apapun agamanya. Terlepas dia Kristen, ya kita hargai. Dia seorang guru, dia pendidik. Dia membuat kita cerdas, anak-anak kita cerdas, meskipun agamanya beda dengan kita. Begitu teman-teman, sekali lagi yang non muslim, ketika yang saya sampaikan ini membuat hati Anda menjadi pink, menjadi ungu, silakan hadir sebentar malam habis sisa. Tema saya masih ini, bukti Kristen itu, apakah bukti Kristen itu anti Kristus? Silakan kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.